Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Apakah ada syarat dan ketentuan dalam mengalami atau mendapatkan kasih dari Allah? Kalaupun sudah mendapatkan kasih tersebut, apakah ada batasnya atau masa expire-nya seperti itu? Itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran ke-7, Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan Pendeta Kurnaidi, Direktur Komunikasi Conference Jawa Timur. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Terima kasih. Shalom. Terima kasih sudah datang bersama dan juga hadir di pelajaran yang ke-7 ini. Berbicara mengenai kasih, kami sangat menghargai kasih yang kami dapatkan dari komen para saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu, saya akan membacakan salam-salam yang telah masuk, mengatakan puji Tuhan untuk diskusi Sekolah Sabat ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Nama-nama tersebut yang mengatakan komen itu adalah Guntur Sitorus, Anzurai Panggabean dari Jemaat Maranatha Sindaraya, Simalungun, Sumatera Utara. Gulih Asin di Papar, Sabah, Malaysia. Moin Gingging di Tamparuli, Sabah, Malaysia. Razi Ataupah yang episode lalu kami doakan ternyata berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shanda Clive dari Sarawak, Malaysia. Doni dari GMAHK Tarakan, Kalimantan Utara. Limba Jimmy, dan Arnita Gamar. Pak Pendeta Kurnaidi, bolehkah menyambut kasih yang kita terima dari para pemirsa melalui komen ini? Silakan Pendeta. Salam, selamat sore, selamat siang, selamat malam dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk respon atau komentar yang sudah diberikan, dan ini menjadi sukacita bagi kami dan tentunya kita semuanya. Semoga dengan hal ini maka kita semakin merasakan bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kasih, dan kasih kita semakin dieratkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Betul sekali, itulah yang kita rasakan bersama. Saya akan melanjutkan komen-komen selanjutnya. Ada dari Paulus Franz di Colorado, Amerika Serikat, mengatakan, terima kasih atas pembahasannya, sangat menginspirasikan. Pertanyaan-pertanyaannya juga menarik. Puji Tuhan. Perianus Pasaribu di Jemaat Sabta Marga Bandung mengatakan, kami selalu menunggu pembahasan Sekolah Sabat. Terima kasih atas dukungannya. Dari Ivy Jonah, nah ini namanya sama dengan nama panggilan saya. Sangat baik perbincangan ini, teruskan agar kami dapat mendengar pelajaran seterusnya. Dan terakhir dari Helen Marbun mengatakan, cara pandu diskusi ini bisa dijadikan referensi untuk pemimpin diskusi di gereja. Terima kasih, semangat terus. Pendeta Sony Situmorang boleh merespon terhadap dukungan dan juga semangat yang diberikan kepada kita yang melayani. Apa pendapat dari pendeta? Baik, terima kasih atas dukungannya, supportnya. Benar. Ketika para pemirsa mengatakan terinspirasi, sangat dikuatkan. Kami pun dikuatkan ketika mendengar respon dari saudara-saudara semua. Sehingga ke depannya kami akan usahakan bikin lebih baik lagi. Dan tolong kita saling mendoakan supaya pekabaran ini atau pelajaran Sekolah Sabat ini berkat bagi setiap orang. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum Pendeta Kurnaidi akan berdoa bagi kita, membuka kebersamaan kita, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-7 dengan judul Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Terdapat di dalam Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Silakan Pendeta Kurnaidi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kasih kerajaan surga. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu limpah dalam sepanjang kehidupan kami. Dan teristimewa Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan menasehati kami, serta menolong kami untuk boleh menyimak dan memahami nasihat Tuhan.
sehingga kami semuanya boleh merasakan sukacita Tuhan dan semakin bersedia menyambut Kristus yang semakin segera datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Para pemirsa, mari kita buka kitab Mazmur di dalam Alkitab kita, dan nanti di akhir dari diskusi ini ada 5 pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk ditanggapi, karena minggu lalu kami belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi terima kasih untuk kesabarannya, mari kita tunggu di akhir dari diskusi ini. Di dalam pelajaran minggu ini, kita akan melihat makna dari kata kasih setia, yang di dalam kitab Mazmur diulang sebanyak 26 kali. Diulang sebanyak 26 kali ternyata menggunakan bahasa asli yang berbeda. Artinya semua kasih setia, tapi bahasa ataupun kata yang digunakan berbeda-beda. Bisa jadi itu mengenai kasih sayang, pengampunan, kemurahan hati, kebaikan, dan juga itu saja 4 itu. Jadi kita akan masuk sekarang ke pelajaran hari Minggu dengan judul bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengambil dari Mazmur 136. Pendeta Kurnaidi, kita mau menemukan apa sih bukti bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya? Apakah ada jaminannya seperti itu? Silakan Pendeta Kur. Iya, terima kasih Saudara Ivy untuk pertanyaannya. Yang pertama, saat kita membaca firman Tuhan, dalam hal ini kitab Mazmur maupun juga firman Tuhan yang tertulis di kitab-kitab yang lain, yang pertama yang harus kita sadari bahwa Tuhan yang menyatakan ini itu adalah Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Tuhan yang menyatakannya adalah ya dan amin. Jadi jika Tuhan menyatakan hal yang demikian, maka itu sangat patut untuk kita yakini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Saudari Evi. Terima kasih Pendeta. Ini Pendeta tadi sudah membahas Mazmur 136 yang mengatakan Tuhan adalah pencipta kita dan juga pemelihara kita, dan juga yang kita percaya nanti akan datang dalam penghakimannya, begitu ya. Jadi tidak pernah berubah, dan itulah yang bisa kita pegang, janji kesetiaannya. Pertanyaan yang berikutnya kepada Pendeta Sony Situmorang, apakah ada syarat dan ketentuan Pendeta untuk mendapatkan kasih setia ini? Karena kalau kita lihat pelajaran nomor 1 di hari Jumat mengatakan, kalau kasih setia, maksud saya kemurahan Tuhan itu kekal, apakah artinya seseorang dapat terus berbuat dosa karena Tuhan murah hati, ataupun kasih setia Tuhan ini ditujukan kepada tipe orang yang seperti apa, harus melakukan apa dulu, begitu. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Ketika berbicara mengenai kasih karunia, maka itu merupakan suatu hak prerogatif Allah yang telah diimplementasikan ke dunia ini, dan setiap orang mendapatkannya. Apakah kita akan bisa berbuat dosa atau tetap berbuat dosa walaupun sudah mendapatkan kasih karunia? Perlu kita ingat kembali ke awal bahwa buku Mazmur ini merupakan satu buku ekspresi, dawai, alunan, himne, pujian. Dan juga kalau kita kembali ke belakang, maka dari seluruh buku Mazmur ini maka ada sekitar 73 ditulis oleh Raja Daud, ya, 73 buku, 73 lagu. Asap 12, Putra Korah 11, yaitu Jedutun 1, Herman 1, Musa 1, Sulaiman, Salomo itu ada 2. Nah, yang saya mau tekankan ketika Anda melihat Mazmur 36, 136, siapa penulisnya? Dan untuk apa ini disampaikan? Ingat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini melambangkan bagaimana Allah itu adalah pribadi yang omnipotent, omnipresent, dan juga omniscience. Dengan kata lain, ketika Anda buka Mazmur 136 ayat 1-26, maka kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyimpulkan itu, Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Apa buktinya? Ivy boleh baca paragraf ke-5. Kemurahan Allah dalam ciptaan dan sejarah seharusnya menginspirasi umatnya untuk percaya kepadanya dan tetap setia pada perjanjiannya. Ungkapan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya
diulangi 26 kali dalam Mazmur ini. Dengan demikian meyakinkan para penyembah bahwa Tuhan tidak berubah dan akan mengulangi nikmat masa lalunya kepada setiap generasi baru. Allah mengingat umatnya dan setia pada perjanjian kasih setianya. Keyakinan akan kemurahan Tuhan yang kekal adalah inti dari iman Alkitabiah yang mencakup penyembahan dan keyakinan yang menggembirakan, serta ketaatan dan pertobatan. Iman yang, apa artinya, Ivy? Iman yang Alkitabiah. Alkitabiah. Apa itu, teman-teman? Saudara-saudara semua. Penyembahan, keyakinan, ketaatan, dan pertobatan. Nah, pertanyaan Ivy tadi di pertanyaan hari Jumat sudah dijawab. Apakah itu artinya kita bisa berbuat dosa? Kita jatuh dalam dosa, tapi sementara kita bertobat, di sini ada pertobatan. Ketika kita bertobat, maka itu merupakan hal terindah bagi Tuhan. Tapi jangan juga ya kawan-kawan semua atau Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, kita melakukan dosa yang sama, yang kita kenal dengan nama dosa kesayangan. Intinya adalah seorang kita manusia fana dan berdosa, tapi bagaimanapun situasi kita, kondisi kita, atau terpuruk bagaimanapun, Tuhan itu baik selama-lamanya, bahkan Dia setia. Makanya dikatakan kalau kesetiaan dalam konteks duniawi apa Ivy? Loyal ya, loyalty. Oke, loyalty, loyal. Tapi kesetiaan kepada Tuhan bukan dibilang loyalty, tapi apa? Faithfully. Ada perbedaannya, faithfully, karena berbasis kepada iman. Terima kasih Ivy. Amin, puji Tuhan, itulah makna dari kasih setia yang kita banyak lihat di dalam kitab Mazmur. Dari Mazmur 136, kita akan masuk ke Mazmur 51, membahas topik Jadikanlah Hatiku Tahir. Ini pelajaran hari Senin. Kata kasih sayang itu juga bisa diartikan sebagai pengampunan. Nah, biasanya kalau berbicara pengampunan, banyak orang mereferensikannya ke perjanjian baru ya, Pendeta Kurnaidi, karena Yesus mati bagi kita, itu adalah salah satu wujud pengampunan dosa terhadap kita. Tapi apa kata Mazmur tentang makna pengampunan? Pengampunan itu melibatkan hal apa saja sih? Seperti itu. Silakan Pendeta Kur. Iya, sekali lagi terima kasih Saudari Ivy. Saya hanya ingin memberikan jawaban singkat saja. Jadi saat Tuhan mengampuni, ini Tuhan bukan saja sekedar orang yang bersalah itu lalu salahnya dianggap hilang. Bukan sekedar itu. Tetapi Tuhan ingin agar bukan salahnya saja yang kemudian dari salah menjadi tidak salah. Tetapi yang lebih dari itu, Tuhan ingin agar seorang yang diampuni itu yang tadinya bersalah. Jadi ini bukan salahnya atau tindakannya, tetapi orangnya ya, yang melakukan kesalahan itu dari yang dulunya salah kemudian menjadi orang yang benar. Inilah yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika Tuhan mengampuni, maka segala aspek itu dimaksudkan agar orang ini yang tadinya salah, kemudian menjadi orang yang benar dan benar terus benar. Sehingga tadi tidak ada lagi ya dosa kesayangan. Salah benar lalu dosa lagi, salah benar dosa lagi ya. Akhirnya hanya di situ-situ ini yang Tuhan inginkan. Jadi memang dari segala aspek orang ini yang tadinya salah jadi orang yang benar dan selamanya untuk hidup di dalam kebenaran. Demikian jawaban singkat dari kami. Terima kasih Pendeta. Jadi pengampunan itu bukan hanya menawarkan status yang baru, begitu ya, dari bersalah menjadi benar, tetapi juga melibatkan harus ada perubahan. Ya, tadi seperti Pendeta Kur katakan, tidak boleh begitu-begitu saja manusia lamanya dan juga menjadi ciptaan baru. Ini semua ada di Mazmur 51. Ternyata konsep perjanjian lama, bukan hanya konsep perjanjian baru. Terima kasih. Kita akan melanjutkan. Pendeta Sony Situmorang, karena ini adalah tulisan dari Daud, maka orang melihat latar belakang dari kehidupan Daud yang kalau kita mau daftarkan dosanya itu banyak sekali gitu ya. Ada perzinaan, ada penipuan, ada juga pembunuhan. Melihat Daud sangat berharap kepada pengampunan Tuhan, apa yang bisa menjadi harapan kita juga dari cerita Daud dan pemazmur-pemazmur lain yang mengharapkan kasih setia Tuhan dan pengampunannya? Silakan Pendeta. Ivy coba mulai baca paragraf kedua. Pengampunan ilahi melibatkan lebih dari sekadar pernyataan tidak bersalah secara hukum. Ini menghasilkan perubahan besar yang mencapai bagian paling dalam dari diri manusia.
Pengampunan menghasilkan ciptaan baru. Kata kerja Ibrani, bara, yang diterjemahkan menciptakan, menggambarkan kekuatan kreatif ilahi. Hanya Tuhan yang dapat bara, hanya Allah yang dapat menghasilkan perubahan yang radikal dan kekal dalam hati orang yang bertobat. Kita harus garis bawahi bahwa Daud menyampaikan statement di atas yang menjadikan judul merupakan permohonan belas kasihan Allah. Saya katakan kemarin, maka Mazmur merupakan ekspresi. Coba para pemirsa di rumah coba lihat kalimat pertama pada hari Senin. Hanya kalimat pertama yang dikatakan Raja Daud mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dengan cara meminta pengampunan. Dan ingat, pengampunan merupakan kasih karunia. Lalu, kenapa sampai Daud menyampaikan hal tersebut? Lalu apa yang akan didapatkan ketika dia minta pengampunan? Tadi Ivy sudah baca, ini menghasilkan perubahan besar, paragraf kedua, bagian garis kedua, yang mencapai bagian paling dalam dari diri manusia. Lalu siapa saja yang bisa membuat itu? Ivy baca paragraf terakhir, Ivy. Hanya kasih karunia ilahi tanpa syarat yang dapat menerima hati yang hancur dan penuh sesal dari Daud sebagai pengorbanan dan mengembalikan Daud ke dalam keharmonisan dengan Tuhan. Dengan meminta penyucian dengan hisop, dia ingin kembali ke hadirat Tuhan. Kembali, saya coba ingatkan kembali, tadi saya tertarik dengan kata bara. Kata bara ini dalam buku Mazmur sama dengan Kejadian pasal 1. Disinggung di sini, Kejadian pasal 1. Beresit bara Elohim, ya ingat ya, Beresit bara Elohim. Bara itu to create, menciptakan. Dan benar juga hanya bara itu hanya dari Allah. Ketika ada orang dunia mengatakan pencipta, Thomas Alva Edison, tidak bisa digunakan kata bara ke dia. Karena bara itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Thomas Alva Edison dari satu zat komponen yang ada berubah. Makanya dalam bahasa Inggris sampai dikatakan inventor ya, penemu, bukan pencipta. Nah, lalu di bagian bawah tadi dikatakan hanya kasih karunia ilahi. Sehingga kalimat Daud jadikanlah hatiku tahir. Ini merupakan representasi atau melambangkan kalimat masing-masing kita. Hanya masalahnya ada di antara kita yang mengatakan Tuhan jadikanlah hatiku tahir. Tapi banyak juga yang merasa bahwa dia sudah tidak perlu memohon pengampunan kepada Allah. Benar, dia ke gereja. Benar, dia berdoa. Benar, dia melakukan semua ritual. Tapi saya mau katakan di sini, saudara-saudaraku, ketika kalimat jadikanlah aku tahir disampaikan, maka seperti paragraf pertama dan paragraf ketiga, itu merupakan curahan hati yang paling dalam yang hanya Allah bisa dengar. Terima kasih, Ivy. Terima kasih pendeta untuk penjelasan lengkapnya. Para pemirsa boleh dilanjutkan diskusi UKSS ataupun UKPP ke nomor 2 di hari Jumat untuk menyambungkan konsep pengampunan yang kita pelajari pada pekan ini dengan konsep penghakiman Allah atas dosa yang kita pelajari minggu lalu. Kira-kira di mana nyambungnya? Silakan didiskusikan. Kita akan masuk sekarang ke pelajaran hari Selasa, mengulik Mazmur 130. Di salah satu ayatnya, ada kata, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Sepertinya pendeta Kur ada batas kesabaran Tuhan. Kalau sudah banyak berbuat salah, nanti saya ingat, saya marah begitu ya. Jadi sebenarnya apa makna dari ekspresi Mazmur 130 ini? Silakan. Iya, ini sangat menarik ya, Saudari Ivy ya. Tuhan marah dan kita perlu kembali ingat bahwa Tuhan itu jangankan Tuhan bersabda, Tuhan sudah berkehendak, itu saja sesuatu yang dahsyat. Alam semesta ini hanya diciptakan hanya dengan Tuhan berfirman. Ini kalau Tuhan sampai berfirman, bersabda, jadinya ya jagat ini, alam semesta ini. Dan kita bayangkan kalau Tuhan marah, wah, jadi apa ini jadinya kita kalau Tuhan marah? Namun demikian, kita sekali lagi perlu mengingat bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Dan itulah Allah yang tidak berubah. Mulai dari zaman kekekalan hingga zaman kekekalan, artinya tidak terbatas mulai kapan dan tidak terbatas juga sampai kapan. Karena kasih itulah Allah.
Nah, sekarang yang jadi menarik, Allah yang maha kasih lalu marah. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Nah, di dalam pelajaran kita ini, Allah hanya marah ketika umatnya itu mereka tidak menghargai kasihnya. Maksudnya adalah Allah yang Maha Kasih ini ingin agar manusia itu sekali lagi menerima sesuatu yang terbaik. Jadi kalau saat Allah marah, maka tujuan Allah itu bukan untuk melukai, apalagi membinasakan manusia atau sesuatu yang dimarahi. Tetapi tujuan Allah adalah untuk menyelamatkan sesuatu yang dimarahi itu. Jadi sangat berbeda dengan kita manusia. Kalau marah ya inginnya melukai, membinasakan, tapi Allah tidak begitu. Allah ingin menyelamatkan sesuatu yang dimarahi itu. Jadi pasti kalau kemudian seorang itu berbuat dosa, Tuhan marah bukan karena membenci orang itu, tetapi Tuhan ingin agar orang itu jangan kemudian tercemar oleh dosa itu, karena kalau orang itu tercemar oleh dosa, maka kebinasaanlah justru yang akan menjadi bagian dari orang itu. Dan inilah yang harus dipahami ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, ibadah sejati itu dibangun atas kekaguman akan karakter kasih Allah itu, bukan atas dasar ketakutan akan hukuman. Nah, kembali kalau Tuhan marah. Kalau tuh kita artinya jangan sampai beribadah saya tidak berbuat dosa. Karena nanti kalau saya berbuat dosa, maka Tuhan akan marah. Bukan begitu, harus dibalik. Saya tidak mau berbuat dosa, karena Allah sangat mengasihi saya, dan karena Allah sangat mengasihi saya itu, saya kagum akan karakter Allah itu. Itulah sebabnya saya menyembah Allah dengan sepenuh hati saya, dan saya tidak mau, bahkan tidak ada niatan sedikit pun untuk berdosa, untuk berbuat dosa. Karena saya menyembah Allah, saya kagum akan karakternya, dan saya akan menurut apapun yang Dia perintahkan, bahkan apapun yang Dia kehendaki pada diri saya akan menurut. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Saudari Hedi. Terima kasih sekali Pendeta untuk pencerahannya. Saya rasa itu baik sekali konsepnya untuk dipahami, terutama mungkin ada beberapa orang tua yang suka menggunakan kalimat awas nanti Tuhan marah begitu ya kalau kamu melakukan ini dan itu. Jangan sampai ada konsep karakter Allah yang tidak lurus atau tidak benar dalam anak-anak ketika melihat Allah itu siapa sih, seperti itu. Jadi terima kasih. Di sini di bagian kedua dari pelajaran hari Selasa dikatakan daripada kita menunggu ketakutan, nanti Tuhan marah, konsekuensinya saya akan terima, dikatakan anak-anak Allah dipanggil untuk menantikan Tuhan. Apa maksudnya Pendeta Sony Situmorang menantikan Tuhan? Apakah pasif ataupun aktif, tidak ngapa-ngapain? Silakan. Baik, terima kasih. Anak Allah dipanggil untuk menantikan Tuhan. Kenapa sampai muncul kalimat tersebut? Ivy, langsung baca Ivy. Paragraf ketiga. Anak-anak Allah dipanggil untuk menantikan Tuhan. Kata Ibrani kawah alias menunggu secara harfiah berarti meregangkan dan merupakan akar kata Ibrani untuk berharap. Jadi, menunggu Tuhan bukanlah penyerahan diri secara pasif pada keadaan yang menyedihkan, melainkan suatu peregangan, penuh harapan, atau penantian yang penuh semangat akan campur tangan Tuhan. Harapan pemazmur tidak didasarkan pada optimisme pribadinya, tetapi pada firman Tuhan. Penantian yang setia akan Tuhan tidak sia-sia, karena setelah malam yang gelap, pagi pembebasan ilahi datang. Ketika para pemirsa membaca perikop ini atau paragraf ini, apa yang Anda ingat? Benar, kata Ibrani untuk menanti menunggu adalah kawah. Dan kata menunggu, kata Ibrani kawah ini dalam bahasa Greka juga mempunyai arti yang sama. Kalau saudara membaca kisah 10 anak darah, mereka menunggu pengantin. Oke?
Ini juga mereka menanti, menunggu. Dan satu hal yang kita sudah dapat jawaban dari hal ini, menunggu bukan berarti pasif. Saya tidak mau katakan lagi, saudara-saudara, apakah dengan hanya ke gereja saya pasif? Saya bisa katakan ketika Anda hanya fokus ke gereja, tapi tidak mengembangkan iman Anda, tidak membaikkan iman Anda, tidak menginjil, tidak melakukan evangelisasi, tidak menjadi terang, itu bisa termasuk pasif. Tapi ketika Anda menjadi pribadi yang hidup, maka ini anak-anak Allah dipanggil untuk menantikan Tuhan. Sementara kita menunggu, sementara kita menantikan, apa yang kita buat? Saya ambil contoh. Mungkin zaman sekarang ndak relevan lagi. Dulu zaman orang tua saya, atau katakanlah zaman tahun 80-an 70-an, bila mana ada sepasang muda-mudi yang sedang dimabuk asmara, kita katakan. Tapi mereka long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Dan suatu saat si pria mengatakan, Hani, saya akan datang 1 minggu depan. Pertanyaan saya, selama 1 minggu apakah pacarnya yang sedang menunggu itu hanya tidur-tiduran, saudara, atau ada yang dia buat? Bagaimana Mas Kur? Mas Kur juga kan dulu begitu. Ivy mungkin udah enggak. Gimana Mas Kur? Apa yang dibuat? Sudah pasti yang menunggu akan berusaha, kalau dia agak sedikit gemuk, dia mulai dia diet supaya agak kurus pas ketemu. Contoh, ini contoh saudaraku. Lalu dia rapikan semuanya. Dia mau maksimal ketika kekasih hatinya apa? Datang. Nah, 10 anak darah demikian. Dan di sini pun kalimat ini sangat relevan. Coba di bagian bawah tadi, Aif sudah baca, harapan pemazmur, ingat pemazmur merupakan ekspresi hati. Harapan Raja Daud atau pemazmur tidak didasarkan pada optimisme pribadinya. Tapi apa? Tapi kepada firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan penantian yang setia akan Tuhan tidak sia-sia, karena setelah malam yang gelap, pagi pembebasan ilahi datang. Dengan kata lain, kenapa sampai muncul kata judul pelajaran, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan. Ini merupakan satu statement untuk mengintrospeksi diri. Di mana saya berada? Di titik mana saya berada? Apakah ada yang perlu saya introspeksi? Untuk menutup, Ivy boleh baca paragraf terakhir. Lihat bagaimana permohonan pribadi pemazmur menjadi permohonan seluruh komunitas. Kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi, seseorang tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat. Sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari komunitas. Dan apa yang berdampak pada satu bagian dari komunitas, berdampak pada semua orang. Berdampak dalam komunitas. You are the light of the world. Anda adalah apa? Terang dunia. Menanti, menunggu. Itu saja, Ivy. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah mengajak kita daripada ketakutan gitu ya, bahwa Tuhan akan mengingat kesalahan-kesalahan kita. Lebih baik kita antisipasi ke depan, berharap dengan melakukan hal-hal yang memberi perhatian kepada orang-orang sekitar. Seperti itu ajakannya tadi. Kita sebelum kita ke hari Rabu, di sini dikatakan, coba kita renungkan, apakah Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan saya, begitu ya? Apakah ada perspektif yang baru yang timbul dalam pikiran kita ketika kita merenungkan ayat tersebut? Baik, kita akan masuk sekarang ke Mazmur 113 dan 123 pada pelajaran hari Rabu berjudul Puji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Apa yang menjadi dasar Mazmur 113 dan 123 mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Agung dan Maha Penyayang? Silakan Pendeta Kur dengan penjelasannya. Ya, terima kasih sekali lagi Saudari Ivy. Mengenai Tuhan yang Maha Agung, kemudian Maha Penyayang. Nah, bahkan di Mazmur 113 ya, di sini atau Mazmur 100 ya, Mazmur 113. Khususnya di ayat 5, ayat 6 ya. Sini dikatakan ada kalimat Tuhan merendahkan diri atau membungkuk untuk melihat langit dan bumi. Nah, ini yang ditekankan dalam hal ini. Tuhan itu Maha Agung, kemudian juga Maha Penyayang. Saya ingin membawa pikiran kita untuk sedikit keluar dari sini dulu sebentar. Terkadang ada konsep bahwa kita beragama itu kita
seakan-akan Tuhan itu jauh, lalu kita mencari Tuhan sehingga sampai kita bela-belain ya sengsara, lautan diseberangi, jurang dilewati dan sebagainya untuk mencari Tuhan. Rupanya Tuhan itu bukan sekedar Allah yang jauh, tetapi Tuhan itu Allah yang mau dekat. Ini yang ingin diekspresikan oleh pemazmur, sehingga membungkuk, ya, kemudian menengok bumi. Dan inilah yang diwujudkan dalam pribadi Tuhan Yesus sebagai Allah yang Immanuel. Jadi inilah kemahaagungan Tuhan, bahwa Tuhan itu juga maha penyayang. Ibaratnya seorang yang menyayangi, dia tidak ingin hanya jauh. Seorang ibu, kalau anaknya jauh, ini selalu jadi pikiran. Mungkin anak nggak merasakan kalau jauh, lalu lupa, nggak telepon, nggak apa. Tapi seorang tua, apalagi seorang ibu, ini sangat merasakan anakku di mana, bagaimana, dan seterusnya. Jadi lebih dari itu Allah. Dan inilah kembali ke konsep ibadah kita. Justru dengan melihat Tuhan Yesus ini sebagai Allah yang maha penyayang, Allah yang maha agung, Allah dalam yang kalau bahasa saya, aslinya Allah itu maha dahsyat, ada di surga di sana. Tetapi karena Allah maha agung, maha penyayang, turun menjadi pribadi Tuhan Yesus yang kita semuanya tahu cerita. Dan dengan dasar itulah seharusnya memotivasi kita untuk saya menyembah Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangi saya, karena Tuhan adalah Allah yang maha agung. Ya, demikian jawaban dari saya, saudara. Terima kasih Pendeta Kur sudah menjelaskan dalam segi pandang manusia sepertinya keagungan dan juga kemurahan itu bertolak belakang gitu ya, karena orang yang kita agungkan sepertinya sulit untuk terlibat dalam hal-hal yang memberikan kemurahan kepada orang lain. Tapi beda dengan Tuhan Yesus yang kita sembah begitu ya. Iya, dia maha agung, tapi ia juga maha terlibat dan sangat memperhatikan keseharian kita. Terima kasih sekali Pendeta Kur. Saya mau melanjutkan Pendeta Sony karena di bagian bawah dari hari Rabu itu sudah dijawab oleh Pendeta Kurnadi tadi. Mari kita lihat ke salib, itu kan ajakannya ya. Karena dari adegan salib kita bisa melihat keagungan dan juga maha kasihnya Tuhan tersebut. Ada tidak cerita-cerita lain di dalam Perjanjian Baru? Ini pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Bagaimanakah ungkapan kemurahan Allah dalam Perjanjian Baru cocok dengan yang ada dalam Mazmur? Saya bisa dapat satu contohnya, misalnya Matius 18 ayat 23-35 tentang hamba yang tidak mengampuni gitu ya. Itu kan konsep yang baik ya Pendeta untuk hal kamu sudah diampuni tapi kamu tidak mau mengampuni orang lain seperti itu. Silakan Pendeta dengan tambahannya ataupun cerita-cerita yang lain. Ketika kita melihat di Perjanjian Baru, apakah ada contoh yang lain? Maka saya akan mengarah kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Apalagi yang tidak bisa digambarkan dengan salib. Salib merupakan sentral atau pusat dari segala sesuatu. Ya, benar Ivy katakan ada hamba yang baik, hamba yang tidak baik. Ketika dia diampuni raja, gantinya dia harus mengampuni apa yang dia buat. Nah, justru dia melakukan hal sebaliknya. Tapi benar Ivy, Pastor Pur, itu merupakan gambaran kita. Sadar atau tidak, terima atau tidak, kita sama seperti hamba-hamba tersebut. Hanya ada dua, hamba yang baik hati dan atau hamba yang jahat. Sama seperti tadi 10 anak darah itu, yang menunggu, ada yang menunggu dengan Alkitabiah, dengan iman, ada yang menunggu hanya karena formalitas. Lalu bagaimana dengan saat ini? Ivy baca paragraf ke-3, tapi hanya sampai kata terpuruk. Oke. Kebesaran dan kepedulian Tuhan yang tidak dapat sepenuhnya dilihat dalam transendensi Tuhan yang luar biasa, tampak jelas dalam perbuatan belas kasih dan kasih sayang Tuhan. Yang membutuhkan, yang miskin, dan yang tertindas mungkin mengalami secara langsung kekuasaan Allah yang berdaulat dalam pembalikan yang luar biasa yang dapat Dia lakukan untuk kebaikan mereka. Allah yang ditinggikan mewujudkan kebesarannya dengan menggunakan kuasanya untuk meninggikan yang terpuruk. Lalu baca paragraf terakhir mulai dari kata kebesaran, bagian B.
Kebesaran dan kemurahan Allah dinyatakan paling baik dalam diri Yesus Kristus, yang rela turun dari surga dan diturunkan sampai mati di kayu salib untuk mengangkat manusia yang telah jatuh. Di sini, di kayu salib, kita memiliki alasan terbesar untuk menyembah dan memuji Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Sudah sangat jelas, tapi apa saya bilang, uniknya adalah peristiwa di keterangan ini terjadi beberapa ratus tahun sebelum statement buku Mazmur terjadi beberapa ratus tahun sebelum peristiwa di kayu salib, kan begitu? Ini menunjukkan bagaimana yang saya kata eksistensi Allah, kemahatauan Allah, kemahaagungannya. Dan ketika disinggung yang Maha Penyayang, maka tadi Ivy sudah mengarahkan kepada paragraf kepada pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah ungkapan kebenaran Allah dalam Orde Baru cocok dengan yang ada dalam Mazmur? Saya mau katakan, Alkitab ini apa? Terintegrasi satu sama lain. Hanya saja kita sudah tahu kebesaran Allah, kita sudah tahu kemurahan Allah, kita sudah tahu bagaimana kasihnya Dia, kita sudah tahu bagaimana pemeliharaannya, kita sudah merasakannya. Tapi sampai sekarang mengapa kita masih tetap tinggal diam di tempat? Ketika Anda merasakan kasih Tuhan, maka kasih tersebut harus kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Ivy coba baca paragraf terakhir, hanya bagian atas saja. Ibadah dengan demikian dimotivasi tidak hanya oleh keagungan Allah, tetapi juga oleh kebaikannya. Pujian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jelas. Ibadah dengan motivasi. Apa itu ibadah? Cara kita memuji, memuliakan Allah. Cara kita menyembah Allah. Dengan apa? Dengan aksi. Dengan apa? Dengan menghidupkannya. Sehingga judul di atas bisa kita gunakan. Puji Tuhan yang Maha Agung dan yang Maha Penyayang. Karena Engkau memberikan kesempatan kepada saya untuk apa? Untuk membagikan kasih. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali pendeta untuk tambahannya. Sekarang mari kita kaji pelajaran hari Kamis dengan judul Janganlah Lupa Segala Kebaikannya. Mengulik Mazmur 103. Apa saja cara-cara pendeta Kur supaya kita tidak lupa kebaikan Tuhan seperti itu? Apa gunanya kita belajar satu pekan begitu ya, tapi kita tidak bisa mencari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi Saudari Ivy. Bagaimana cara agar kita tidak lupa kebaikan Tuhan? Yang pertama tentunya kita perhatikan alam yang sekarang bisa kita lihat. Dan ada anjuran juga agar kita kembali merenungkan kehidupan Tuhan Yesus terutama di saat-saat terakhirnya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan alam, ini semuanya menceritakan tentang hal yang sama seperti yang juga disalib itu saat Tuhan Yesus disalib. Contoh, kalau kita melihat daun, ya daun, ini hal sederhana mungkin, tapi kita semuanya tahu, daun ini dia memproduksi oksigen di siang hari. Yang oksigen itu bisa dimanfaatkan, ya kita tahu semuanya untuk bernapas dan sebagainya. Sementara di malam hari daun itu menyerap karbon dioksida. Ini karbon dioksida ini hal yang ya, berbahaya untuk kita serap. Nah ini contoh kecil soal daun. Seandainya daun tidak mau menyerap karbon dioksida, coba kita bayangkan. Nah, daun di sini menceritakan tentang salib sebenarnya. Dia mau menerima hal yang buruk untuk mengeluarkan hal yang baik. Hal yang sebenarnya sampah yang membahayakan dia terima, diolah oleh dia, kemudian menjadi hal yang bermanfaat bagi kita makhluk itu. Jadi dengan cara kita tidak melupakan kasih Tuhan itu, maka kita akan semakin yakin saya punya Tuhan yang Maha Kasih. Nah, demikian, Saudari. Terima kasih pendeta sudah menekankan bagaimana alam menceritakan kemuliaan Tuhan. Itu adalah poin pertama di hari Jumat. Dan juga pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menggambarkan kebaikan dan juga perjanjiannya akan hidup yang kekal. Itu poin nomor 2 di hari Kamis. Oleh karena itu kita langsung ke kesimpulan saja. Pendeta Sony Situmorang melihat judul besar dari pelajaran ke-7, kasih setiamu besar sampai ke langit. Saya harap para pemirsa sudah mulai hilang keraguan begitu ya, bahwa ada syarat dan ketentuan untuk datang kepada Tuhan ataupun ada batas dari kasihnya. Apa yang mau ditekankan dari kata kasih setia yang ternyata banyak maknanya, bisa jadi pengampunan, bisa jadi kebaikan, kemurahan, dan juga kasih sayang. Silakan Pendeta Sony Situmorang.
Ketika para pemirsa membaca ayat hafalan, maka itulah arti kasih setia. Artinya bahwa ayat sudah menyampaikan pengampunan, ada kesetiaan, ada ucapan syukur. Itulah yang harus kita katakan kepada Tuhan. Namun sebelum kita untuk mengimplementasikannya untuk memuji Tuhan atau untuk menunjukkan bahwa kita mengucap syukur melalui kasih setianya, maka yang pertama kita lakukan kepada yang terdekat, istri, anak-anak, bahkan keluarga kita, bahkan juga umat-umat Tuhan, satu gereja kita, dan lingkungan kita. Intinya adalah ketika engkau merasakan bagaimana manifestasi kasih Allah, tularkan itu atau bagikan itu kepada orang lain. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Amin untuk ajakan dan juga kesimpulannya. Pendeta Kurnaidi, silakan dengan kesimpulan. Ya, terima kasih Saudara Adi. Jadi kita dengan begini semakin yakin ya bahwa kita punya Allah yang maha kasih, bahkan sampai ke langit ya. Yang pertama, saya lebih memilih biarlah itu kita lakukan untuk diri kita. Dalam arti diri kita ini sangat dikasihi Tuhan. Nah, kita harus menjaga diri kita ini yang sangat dikasihi Tuhan. Jangan sampai Tuhan sudah mengasihi kita, lalu kita merusak diri kita ya dengan berbagai cara. Jadi lakukan yang terbaik untuk diri kita, lakukan yang terbaik untuk sama kita. Tuhan dimuliakan. Demikian, saudara. Amin, puji Tuhan. Terima kasih para pemirsa sudah bersama dengan kami sampai pada saat ini. Mari kita tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dalam 2 episode terakhir. Ada 5 pertanyaan yang saya gabung menjadi 4. Pertama saya tujukan kepada Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu dari akun Joko Susanto menanyakan bentuk nyanyian Tuhan itu seperti apa ya dan untuk siapa nyanyian Tuhan itu? Silakan Pendeta Sony. Ketika kita bicara mengenai Mazmur, itu merupakan ekspresi atau ungkapan hati. Itu merupakan manifestasi dari apa yang apa yang kita rasakan yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Lalu kalau kita balikan, apa itu bentuk nyanyian Tuhan? Tuhan akan bernyanyi dalam arti dia adalah pribadi yang mempunyai ekspresi, mempunyai karakter. Karakternya adalah kasih. Nyanyiannya juga adalah kasih. Dan bentuknya juga apa? Kasih. Itu sebabnya diberikan kasih karunia. Dan ketika Pak Joko mengatakan bentuk nyanyian Tuhan seperti apa, maka saya katakan bahwa bentuk nyanyian Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Melalui siapa? Putra Tunggal Yesus Kristus, the greatest gift of heaven to the world. Untuk siapa? Untuk dunia. Siapa itu dunia? Kita semuanya. Jadi ketika kita bicara bentuk nyanyian Tuhan dalam pengertian manusia ya, dalam pengertian kita sebagai manusia. Jadi ingat, saya mau garis bawahi bahwa Tuhan itu beyond our imagination, oke? Di luar kita, tapi ketika kita menggunakan bahasa sederhana kita, maka saya percaya, saya yakin kasih dan kasih karunia itulah bentuk nyanyian Tuhan bagi kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta dan juga Bapak Joko. Berikutnya dari akun Father Sianturi. Pendeta Kur, tolong jawab pertanyaan, apakah ada motivasi buat kami yang terbatas dan sederhana ini dalam kemampuan menginjil, supaya bisa bersaksi seperti para pemazmur di kitab Mazmur? Silakan Pendeta Kur. Ya, terima kasih Saudari Evi, dan sebelum saya menjawab, saya juga sangat berterima kasih ke Bapak Father Sianturi ya, Sianturi. Artinya sudah ada goodwill ya, suatu bagaimana untuk menginjil meskipun kita terbatas. Ini sangat bagus. Terima kasih Pak Sianturi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, karena menginjil ini bukan sekedar sesuatu teori, tetapi suatu praktek. Ya. Kita praktekkan yang pertama, yang paling dekat ke diri kita sendiri. Agar kita lakukan terlebih dahulu ke diri kita sendiri. Supaya diri kita sehat, tidak sakit, dan bersih, menarik, dan sebagainya. Karena kalau orang kemudian melihat, maaf kata, kita mau mengabarkan Injil tapi diri kita sakitan ya, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil? Kemudian yang kedua, lakukan juga ke orang lain. Yang terbaik, sama seperti juga ke diri kita. Lakukan yang terbaik. Dengan begitu, inilah cara menginjil yang terbaik. Demikian mungkin Saudara Evi yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih Pendeta Kur sudah menyemangati Bapak Sianturi. Berikutnya untuk Pendeta Sony Situmorang, saya mau baca pertanyaan dari Darto Sumpeno. Apakah gereja yang tidak memperhatikan orang miskin berarti tidak mengaplikasikan Mazmur 82? Silakan Pendeta. Mazmur 82 merupakan Mazmur Asaf yang berbicara mengenai keadilan Allah, berbicara mengenai bagaimana Tuhan, permohonan agar Tuhan meluputkan orang miskin, berbicara mengenai bagaimana manusia akan mati, dan berbicara mengenai bagaimana bumi akan dihakimi. Apakah gereja yang tidak memperhatikan orang miskin tidak mampu sama dengan Mazmur 82? Pak Darto Sumpeno, kita harus ingat bahwa Asaf merupakan pemimpin biduan, keturunan dari Gerson, seorang Lewi, dan ketika Pak Sumpeno menyatakan apakah gereja, kata gereja ini tidak mengarah hanya kepada kumpulan orang, tapi ini mengarah kepada pribadi kita sendiri, yaitu apa? Eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Apakah sama dengan Mazmur 82? Boleh jadi keluhannya sama, keluhannya ya. Tapi saya mau katakan, Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memberikan keadilan, dan Tuhan akan meluputkan. Jadi, dengan kata lain, gereja harus apa? Harus terus memperhatikan mereka semua. Karena itu merupakan implementasi daripada kasih Tuhan tersebut. Kalau ada yang tidak mampu, mungkin karena tidak mampu ini hanya dari satu sudut pandang. Sudut pandang kita mungkin, saya mungkin sebagai penanya. Dan itu cenderung subjektif, bukan objektif. Tapi benar boleh juga ada yang demikian. Tapi saya mau katakan, saya tidak akan mau memperdalam lebih lanjut, memperhatikan orang miskin, memenuhi kebutuhan mereka adalah tugas gereja. Itu dari saya. Terima kasih Pendeta dan juga Bapak Darto Sumpeno yang sudah mengingatkan kita satu poin dari minggu lalu gitu ya, bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah agen-agen keadilan dan pembebasan di dunia ini. Terakhir, ada dua pertanyaan yang akan saya gabungkan. Saya arahkan kepada Pendeta Kurnaidi. Dari Tio Lita Musa mengatakan, Pendeta, saya termasuk rajin dan suka berdoa. Tetapi mengapa seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan doa saya, terutama ketika urgent begitu. Lalu berikutnya saya gabungkan Bapak Bambang Eko, doa yang bagaimana sih yang berkenan kepada Tuhan? Sebelum melakukan aktivitas, saya berdoa, selalu mengucapkan syukur. Tetapi tetap ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Silakan Pendeta Kurnaidi. Ya, terima kasih untuk Pak Piolitam bisa ya, kemudian juga Pak Bambang Eko. Mengenai doa, yang pertama tentu kita berdoa kepada Tuhan ini, kita sebagai manusia yang terbatas tidak mengerti tentang Allah yang tak terbatas. Yang bisa saya sampaikan, saat kita berdoa, hendaknya kita memang benar-benar memasrahkan segala sesuatu itu pada kehendaknya di mana kita berdoa. Gitu. Tapi kalau kemudian itu masih kita sementara berdoa tapi harus sesuai dengan kita, ini kata berdoanya mungkin perlu untuk kita koreksi. Apakah saya berdoa atau yang lain ini? Jangan-jangan saya sekedar request, tapi bukan berdoa. Ya, gitu. Nah, ini jadi mengapa seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan, kemudian doa yang berkenan seperti itu. Sedikit saya tambahkan. Kebetulan saya pernah di satu tempat untuk melayani, dan di sana saat seorang anak lahir, dimulai dari anak lahir, ini ada syukuran. Anak lepas pusar, syukuran. Anak diberi nama, syukuran. Sampai anak besar ulang tahun, syukuran. Bahkan sampai ada orang mati pun syukuran. Orang setelah mati pun syukuran. Artinya apa? Inilah sebenarnya kita benar-benar sampai mati, sampai setelah mati pun juga ya kita yakin kita punya Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Karena kita sebagai manusia yang terbatas nggak ngerti apa yang ada di depan kita, tapi Tuhan yang Maha Kasih, sebagai pelajaran kita yang tadi,
Tuhan tidak terbatas dan selalu memberikan yang terbaik. Ya, demikian sebenarnya. Terima kasih Pendeta untuk penguatannya, dan mungkin di akhir nanti Pendeta Sony boleh juga doakan Violeta Musa dan juga Bapak Bambang Eko. Baik, kita akan sama-sama akhiri dengan doa. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Berdoa, Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas pekabaran yang indah, pelajaran sekolah sahabat yang boleh jadi kurang sempurna kami sampaikan, namun kami percaya Engkau akan menyempurnakannya dalam hati setiap pendengar. Memberkati hamba-Mu, Pastor Kurnedi, demikian juga Iveta, Inarai, dan juga Daniel di belakang layar Tuhan. Biarlah berkat Tuhan di bagian mereka. Demikian juga Tuhan secara khusus saya berdoa untuk Bapak Eko, Pak Violeta, dan Ibu Violeta Musa, dan semua anak-anak Tuhan yang perhatikan dan juga mengikuti acara ini. Dan juga semua yang bertanya, biarlah berkat Tuhan berlaku baginya. Dan curahkan Roh Kudus atas mereka, sehingga bila mana ada hal-hal yang mereka tanyakan, kurang sempurna kami sampaikan, maka Engkau akan menjawabnya melalui inspirasi roh atas diri mereka. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Pertemukan kami pada pertemuan berikutnya. Terpuji nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Kurnedi dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semangat selalu dalam pelayanan. Dan bagi para pemirsa, kami menghargai pertanyaan dan juga pendapat dan juga salam yang sudah masuk. Teruslah itu dituliskan, kami akan menanggapinya di kesempatan mendatang. Dan untuk pelajaran berikutnya, siapa bilang untuk belajar kebijaksanaan itu dari kitab Amsal saja. Tapi minggu depan kita akan melihat kebijaksanaan untuk hidup benar dan masuk. Sampai bertemu, sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati kita.